kedai by Mirza, dan ini sudah berada di ruang menunya makanannya, dan langsung bertemu dengan Kak Mirza. Halo kakak. Oke kak, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin menyangkut dengan usaha kakak. Kira-kira kak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, namaku Mirza, umurku 19 tahun. Aku mempunyai bisnis homemade makanan. Kak Mirza ini adalah pengusaha muda. Jadi Kak Mirza ini udah berapa tahun Kak membuka kedai ini Kak? Sekitar 2 tahun sih Kak. Oh udah cukup lama juga ya Kak ya? Oh iya, oke. Ini aku akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin kakak bisa menyampaikan bagaimana tips agar kedai kakak itu bisa dikenal banyak orang. Iya, dengan senang hati akan menceritakannya. Oke, di kedai kakak mempekerjakan karyawan atau enggak sih? Atau kakak bisa menghandle sendiri gitu? Atau mungkin ada pekerja seperti ada yang khusus buat ngedeliver atau buat administrasi atau segala macam, bisa diceritakan? Semuanya aku handle sendiri, dari belanja, masak, nganter, sama COD itu semuanya aku handle sendiri. Oh, berarti kakak menghandle sendiri ya? Berarti ini belum ada karyawan gitu ya buat tenaga. Oh, kira-kira kakak mau itu nggak? Kayak punya niatan buat mempekerjakan orang atau menambah karyawan gitu agar mempermudah kakak, memperingan pekerjaan kakak gitu nggak? Ada sih, mungkin kalau udah punya tempat offline pasti akan ada temen yang bantu. Oh iya ya, oke. Jadi di sini itu kedai Kak Mirza itu belum terlalu besar, jadi banyak konsumen itu yang memesannya itu melalui via WhatsApp atau Instagram. Jadi bukan yang melalui langsung datang terus pesan gitu, enggak ya Kak ya? Iya. Bahkan ini tuh jarang banget yang pada makan di tempat kedai ini gitu, karena banyak konsumen juga yang nggak tahu tempatnya mungkin, ya kan Kak, pasti kan banyak juga yang nggak tahu di mana tempatnya kakak itu. Oke, kemudian kalau seumpama nih kakak mau menambah karyawan, kira-kira kakak ingin menambah karyawan itu di bagian apa? Pekerjaan chef untuk membantu kakak atau untuk buat yang COD? Di bagian mungkin di servis, di helper, sama di yang bantu-bantu nganter aja sih gitu. Kemungkinan 3-4 orang. Oh gitu, oke. Berarti buat yang chef tetap kakak sendiri yang menghandle ya, untuk menjaga kualitas makanannya kakak ya. Iya. Oke. Kakak bisa nggak menceritakan bagaimana cara kakak gunakan sehingga usaha kakak itu bisa semakin ramai, dikenal oleh banyak orang? Gimana caranya kak? Dulu waktu awal-awal buka kedai sih cuma bilang ke teman-teman yang beli, follow IG ku ya, sama simpen nomorku ya. Dan itu teman-teman langsung pada nge-share, langsung disebarin ke teman-teman yang lain sih kak. Oh gitu, berarti cuma dengan menyebarkan nomor WhatsApp dan memberikan identik Instagram aja ya kak ya? Iya. Oke. Terus cara melayani pelanggan kakak itu gimana sih agar pelanggan tidak kecewa saat menu makanan kakak tuh sedang kosong atau sedang saat itu baru sold out gitu? Ya mungkin aku tawarin menu yang lain, tapi sejauh ini belum ada sih, kayak customer misal pengen beli nabok barbecue misal nggak ada, langsung bilang ya kok nggak ada gitu, nggak ada. Pasti selalu aku tawarin sama menu yang lain, mau yang sambal matah nggak atau yang ini nggak, pasti mereka pada mau. Oh jadi karena mungkin konsumen kakak juga udah tahu ya kalau menu di kedai Mbak Mirza itu tidak hanya 1-2 aja, tapi ada beberapa menu juga yang spesial juga yang dikenal oleh banyak konsumen. Oke. Kemudian cara kakak melayani pelanggan agar tetap puas itu gimana sih kak? Orang zaman sekarang tuh pada males-males keluar ya. Iya bener banget, apalagi masa pandemi kayak gini ya. Iya, jadi aku caranya tuh memudahkan mereka itu dengan cara nganterin sama COD gitu aja sih. Kan sekarang jarang ya yang punya bisnis itu mau yang COD. Oh iya gitu. benar. Sekarang kan pada dilempar ke ojol semua. Iya benar. Dan ongkir ojol sekarang mahal. Iya. Jadi mereka pasti bakal keberatan kalau yang nganter ojol sih. Oh gitu ya, apalagi juga banyak banget restoran yang
mungkin jarangnya memberikan fasilitas delivery gitu ya kan kak. Jarang. Kemudian ada sistemnya nggak kak, cara kakak kalau mau memberikan sistem COD itu harus minimal pembelian berapa gitu? Oh ada. Untuk menghilangkan kerugian ya, maksudnya mencegah kerugian gitu. Ada sih, kalau misalnya kalau di sekitar rumah gitu aja sih masih 25 ribuan minimal ordernya. Kalau masuk kota sekitar Simpang 5 sampai di pasar itu minimal ordernya sekitar 30 ribuan. Tapi kalau udah sampai di Ngejok, Kuripan atau misalnya Danyang, Sukorejo itu udah lain lagi minimal ordernya. Oh gitu, berarti kalau di dalam kota tuh masih dalam 25 ribuan minimal, Ya, 25 tapi kalau sampai 30 ribuan. Oh gitu, tapi kalau di pinggiran kota tuh udah agak mayan gitu ya. Yeah. Oke. Terus cara kakak mengetahui bahwa konsumen itu puas atau enggak dengan menu makanan kakak itu gimana? Kakak menggunakan sistem dalam bentuk kuesioner atau meminta testimoni setiap ada konsumen yang membeli atau gimana kak? Ya seringnya minta testi sih, tapi sejauh ini ya beruntungnya selalu dapat komen yang positif. Ya pernah sih dapat komen yang negatif, tapi ya itu jarang, pernah cuma sekali 2 kali aja. Oh gitu, jadi setiap ada yang beli kakak mintain testimoni gitu ya, untuk memberikan nilai di menu makanan itu. Oke. Terus nih kak, aku mau tanya lagi nih, kalau penentuan kepuasan itu tidak hanya didukung dari pelayanan, namun juga produk atau menu makanan yang ditawarkan ke konsumen itu penting banget. Jadi cara kakak gimana untuk bisa mendapatkan menu makanan itu agar tetap dikenal oleh konsumen dengan cara mempertahankan rasa yang enak pada menu itu, atau sama memberikan inovasi makanan setiap tahunnya, atau gimana? Kalau rasa harus tetap dipertahankan, dan aku selalu kasih, kalau jualan aku selalu kasih harga yang termurah dan rasa yang terbaik pokoknya. Udah sih gitu aja. Oh oke. Jadi Kak Mirza berarti itu ya, menunya itu dari tahun ke tahun tetap ada inovasi, tapi juga harus mempertahankan kualitas makanannya juga. Ya, betul. Oke. Terus Kak nih, kalau seumpama kakak merasa makanan itu kayak, wah ini kayaknya peminatnya udah agak menghilang nih, apa cara kakak biar ada peminat bisa masuk lagi ke menu itu? Jadi contoh nih, menu spesial di kedai Bermeja itu kan mie gongso nih. Iya. Kalau seumpama nanti suatu saat mie gongso itu perlahan menurun tingkat peminatannya, gimana nih kak? Cara kakak untuk meningkatkan tingkat pembelian dari Kalau konsumen? aku sih seringnya rolling menu sih ya kak. Jadi misal kalau mie gongso udah turun, nanti aku hilangin dulu menu mie gongso, nanti aku keluarin yang baru, misalnya nabok barbecue kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah pada bosen sama yang nabok barbecue, nanti mie gongsonya aku keluarin lagi gitu sih. Oh gitu, untuk mencegah kebosanan konsumen ya kak. Oke kakak, terima kasih ya kakak atas penjelasannya dan waktu yang tadi berikan. Semoga wawancara ini bermanfaat buat tugas saya juga. Terima kasih. Dadah.